dipakai untuk Permisi Pak, ya silakan. kalau nggak salah ACE2 yang terlarut nanti berikatan dengan COVID-nya ya Pak? Oke, betul. ACE2 yang terlarut berikatan dengan COVID-nya. Jadi kalau di gambar ini jelas, jadi nanti bagian spike proteinnya akan berikatan dengan ACE2 terlarut sehingga dia akan dicegah supaya nggak berikatan dengan ACE2 yang ada di permukaan sel. Gitu ya. Nah, ACE2 sendiri jadi kalau seperti itu virus boleh masuk, tapi karena dia nggak berikatan dengan sel, dia nggak akan menimbulkan penyakit, simpelannya gitu. Tapi antibodi terhadap virus itu tetap diproduksi oleh tubuh. Dekatannya seperti itu. Nah, eh, pertanyaan selanjutnya adalah ACE2 ini kan sebenarnya ada fungsinya ya. Fungsinya ACE2 apa ya? Fungsinya ACE2 sendiri apa? Menurunkan tekanan darah. Oke, secara normal ya. Nah, tapi masalahnya adalah kalau injeksi ACE2 kebanyakan, maka tekanan darahnya bisa drop, ya kan? Maka eh, ini saya berpikir waktu rame-ramenya COVID waktu itu adalah ketika saya mau buat mutan ACE2, saya merancang supaya mutannya itu nggak punya aktivitas. Karena ACE2 menurunkan tekanan darah kan dengan proses angiotensinogen menjadi angiotensin, gitu ya. Kalau kita balik lagi ke yang sebelumnya, oh jauh sebelumnya ya. Gimana saya ini? Nah ini ya, ACE2 ini memproses angiotensin 2 menjadi angiotensin 1 sampai 7, gitu kan ya. Angiotensin 2 ini kan fungsinya untuk meningkatkan tekanan darah. Kalau dia angiotensin 2 dipotong-potong oleh ACE2, maka tekanan darahnya jadi turun. Nah, tapi kalau kebablasan, ya dropnya jauh, gitu kan. Nah, kan rencananya tadi mau menyuntikkan ACE2, ya kan? Mau menyuntikkan supaya nanti kalau ada virus, virusnya berinteraksi dengan ACE2. Masalahnya kalau kebanyakan, maka angiotensin 2-nya ini banyak dipotong-potong kan. Kalau dipotong-potong banyak, ya tekanan darahnya akan turun. Boleh juga kan, tekanan darah turun terlalu banyak, maka waktu itu ini kan sekali lagi salah satu contoh rasional desain ya. Waktu itu ketika rame-ramenya virus, saya terpikir untuk membuat ACE2 yang terlarut tapi tidak ada aktivitas peptidase. Saya mau hilangkan aktivitasnya. Jadi diupayakan dia masih berinteraksi dengan protein S, tapi aktivitasnya hilang. Nah, caranya bagaimana? Ini kalau ini saya harus masuk dalam mungkin ini ya. ACE2 merupakan metaloprotease. Protease Anda tahu kan ya? Enzim yang tugasnya berfungsi untuk memutus ikatan peptida. Gampangannya kalau protease sendiri kan memecah protein ya. Maksudnya protein yang diputus itu ikatan peptidanya. Nah, metalo artinya enzim ini perlu sorry. Ya, oke.
Belum share screen ya saya ya. Oke. Nah, ini kan yang ini aja udah. Berarti semua. Sekarang apakah sudah bisa lihat layar saya? Sudah, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi saya ulanginya dari sini aja ya. Jadi saya ini adalah mencoba melakukan rasional design untuk untuk membuat ACE2 terlarut tapi yang tidak punya aktivitas peptidase, tidak bisa memutus ikatan peptida maksudnya ya. Ini gambarnya pusat aktif dari ACE2. Jadi ACE2 itu merupakan metaloprotease yang untuk beraktivitas dia perlu supaya dia nggak aktif. Ya sudah, kemampuan untuk mengikat kofaktornya saya hilangkan. Ya kan? Yang online bisa juga ikut jawab. Sama amino H itu apa? Histidin ya. Oke. Asam glutamat. Oke, kita cek. Mogok. Nah, kalau dicek lebih jauh, ini kan HeXH, ternyata HeX2 ini ada M, ada G. Ini residu 374 sampai 378. Oke. Saya nggak detail ke ini ya, tapi di sini saya mau menunjukkan bahwa ada satu lagi asam amino yang penting, yaitu H505. Jadi H505 itu terlibat ini ya, H505 itu terkait dengan ZN12 juga. E375 juga terkait dengan ZN juga. Jadi selain yang ini tadi, yang 374, 378, 402, ini Anda lihat ya, dia kan langsung berikatan dengan ZN. Yang nggak langsung berikatan dengan ZN, kalau Anda lihat ini, itu ada H505 dan E375. Nggak langsung berikatan, tapi dia gugus-gugusnya itu memerlukan ZN juga untuk dia beraktivitas, memberikan enzim kemampuan untuk beraktivitas, intinya itu. Oke. Berarti konsentrasi saya tertuju pada tadi itu, asam-asam amino tadi itu ya. Berarti saya harus mampu menghilangkan asam-asam amino tadi. Ini tadi histidin ya, rantai sampingnya ini ya. Terus asam glutamat yang E, rantai sampingnya ini kan. Udah di kelas. Nah, di kelas sholatnya. Mereka berinteraksi dengan, kalau saya balik lagi ke sini ya, mereka berinteraksi dengan ZN, ini ZN ya, karena kalau saya lihat yang ini, histidin, itu ternyata N-nya histidin ini menyumbang elektron ke H ini. Ini ada elektron bebas. Kalau balik jauh ke kimia dasar, masih ingat nggak ya? N terluarnya berapa? Balik jauh ke kimia dasar, N elektron terluarnya berapa? Udah di kelas. Di kelas sholatnya. N itu nomor atomnya 7. Elektron terluarnya berapa? 5. N ada elektron terluar 5. Nah, ini satu garis ini kan menyimpulkan satu pasang elektron yang dipakai untuk berikatan. Salah satunya dari N. Nah, ini ada 1, 2, 3 kan. Yang ini rangkap 2, yang ini
rangkap 1. Maka ada 3 elektron yang dipakai berikatan di sini. Berarti ada 2 elektron bebas di sini, di N-nya ini. Bayang ya, ada 2 elektron bebas. Nah, 2 elektron bebasnya inilah yang diberikan ke H. H ini untuk berikatan. Jadi 2 elektron. Ini saya pakai coret-coretan saya aja supaya lebih baik. Dulu jadi pen. Oke. Jadi ada 2 elektron bebas di N ini. 1, 2. 1, 2. Nah, 2 elektron inilah yang dipakai nantinya untuk menyerang H, ya ini ya. Nah, jadi kalau yang hitam itu saya gambar jadinya gitu. Artinya O gugus. Yang ada histidinnya, pentingnya itu untuk elektron bebasnya ini membentuk ikatan dengan sini. Berarti kan logikanya penting kalau gitu ada gugus histidin di sini gitu kan. Sama, hal yang sama juga terjadi di E75. E75 nanti menyediakan hanya ini, hanya E75 yang ini ya, yang saya tandai ini, untuk diserang oleh ini. Simpel saya katakan, kalau begitu E75 ini juga penting gitu kan ya. Kalau saya mundur lagi ke yang tadi sama. E402 ya, H dan di sini H. Zn itu bisa menangkap banyak elektron ya. Zn itu termasuk unsur transisi, ya kan? Unsur transisi itu bisa berikatan dengan banyak elektron. Gampangannya dulu waktu Anda belajar kimia, unsur transisi, logam-logam, itu valensinya lebih dari 1. Artinya, dia bisa banyak menangkap elektron. Jadi kalau dia 4+ menangkap 1 elektron jadi 3+, menangkap elektron lagi jadi 2+, dan seterusnya. Tapi kalau Zn ini +1 dan +2 seingat saya. Nah, itu yang terjadi di setiap gugus ini. Berarti gugusnya ini penting. Di histidin itu tadi penting elektronnya. Ya, betul ya. Jadi histidin yang penting elektron bebas yang ada di N-nya. Di ini yang E tadi itu apa? Asam glutamat. Yang penting ternyata gugus karboksilatnya ini gitu kan ya. Nah, kalau begitu, bagaimana ya caranya saya supaya tidak punya aktivitas si ACE2-nya? Ya, maka saya terpikir tadi itu kan yang penting kan ini ya, ini dan ini, betul kan ya? Kalau kita lihat strukturnya ACE2 tadi dalam berikatan dengan Zn, yang penting kan ini kan ya, ini dan ini, gitu kan? Nah, saya mau menghilangkan ini. Maka ide yang muncul di saya adalah, ya wis lah, saya ganti glisin saja. Logis nggak kalau saya ganti glisin? Logikanya gimana kok saya mikir ganti glisin ya? Ya. Gimana kok? Saya berpikir menggantinya dengan glisin. Ada yang jawab? Yang online juga? Gimana? Apa yang saya pikirkan kok saya mau menggantinya dengan glisin ya?
Loh, ini lihat. Ini tadi yang penting kan elektron bebas di sini kan? Betul ya? Ini tadi yang bereaksi kan? Anda lihat slide sebelumnya, ini kan yang bereaksi. Artinya kalau ini saya hilangkan, ganti ini, reaksi seperti ini tadi terjadi nggak? Nggak terjadi kan? Balik lagi slide-nya. Ini ya. Kan tadi reaksinya ini. Jadi elektron bebas di sini yang akan menyerang OH ini, ya kan? OH ini yang nanti berinteraksi dengan Zn. Nah, kalau ini saya ganti glisin, yang bagian 505 ini saya ganti glisin, nggak ada elektron bebas lagi. Ya kan? Ya. Yang kedua, tadi yang diperlukan di sini. Balik lagi saya. Ya. Asam glutamat E ya. Nih E. Kan hanya di sini diserang, terus ininya dilepas. Artinya saya perlu punya H yang ini. Ya, punya ini kan ada O, ada H. Saya perlu H yang ini. H yang ini adalah H yang sifatnya. Anda masih ingat nggak ya? Saya ingatkan lagi kalau gini. Kalau saya punya H2O, mana yang lebih elektronegatif sebenarnya? O atau H? Yang O. Karena O yang lebih elektronegatif. Ya. Karena O yang lebih elektronegatif, maka elektron itu lebih ketarik ke O. Maka O sebenarnya seperti punya muatan negatif, parsial negatif. Enggak betul-betul negatif, parsial, sebagian negatif. Yang H jadinya parsial positif. Ya. Pokok H yang berikatan dengan unsur yang cenderung elektronegatif, dia akan punya muatan parsial positif. Nah, Anda lihat ini. O-nya di sini ini parsial negatif. Hanya di sini ini parsial positif. Maka saya itu perlu H pada kasus ini ya, perlu atom H yang terikat pada atom O supaya reaksinya bisa jalan. Ya, perlu atom H yang terikat oleh atom O. Soalnya ada parsial positif, parsial negatif. Kalau ada seperti ini terus ada tanda panah, berarti ada yang menyerang. Yang menyerang itu selalu elektron. Elektron kan muatannya negatif ya. Makanya ini yang diserang sesuatu yang bermuatan positif. Ya kan? Nah, jadi saya perlu H yang punya muatan parsial positif seperti ini. Nah, bayangkan sekarang kalau gugus ini rantai sampingnya saya ganti dengan asam amino lain yang hanya itu tidak bermuatan. Ya. Jadi saya balik lagi ke sini, glisin. Glisin rantai sampingnya dia kan H ini aja kan. Dia berikatannya dengan J. Ya, ini tidak elektronegatif, gitu kan? Berarti H ini tidak akan punya muatan parsial positif H ini. Ya. Berarti oke. Kalau misalkan tadi asam glutamat yang saya ganti glisin, mungkin tidak akan bereaksi. Ya. Oke. Yang saya ingkari ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Itu idenya. Oh, interaksinya kayak gini. Berarti ide saya kayak gini. Ini saya ubah, itu saya ubah. Nah, ide saya adalah mengubah. Tadi kan ada 5 asam amino yang penting. 374, 375, 378, 402, 505. 4
asam amino yang penting di ACE2 supaya dia bisa mengikat kofaktor DN tadi. Maka ide saya adalah ya sudah, saya ganti glisin. Ya, jadi Anda lihat di sini ide saya adalah H374 saya ganti glisin, E375 saya ganti glisin, H378 ganti glisin, E402 ganti glisin, H505 ganti glisin. Gitu kan? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Dengan ide ini, ya, kan balik lagi, tujuan saya adalah membuat ACE2 yang tidak mempunyai aktivitas peptidase. Setelah saya lihat dia metaloenzim, maka kemampuannya untuk mengikat metal mau saya hilangkan. Itu kan ceritanya. Bagaimana saya menghilangkannya? Saya ganti residu-residu 374, 375, 378, 402, 505. Semuanya saya ganti dengan glisin. Kenapa? Karena glisin tidak punya elektron bebas, hanya ya pada kasus ini kan tadi yang dipentingkan di histidin ini kan elektron bebasnya N ini, tapi di glisin kan nggak punya. Contoh kasus lain adalah yang kedua yang dipentingkan kan parsial positifnya dari H yang ada di sini di asam glutamat, glisin juga nggak punya rantai samping. Itu idenya. Ada pertanyaan nggak untuk ide ini? Membuat ACE2 yang tidak punya aktivitas peptidase. Tadi saya sudah ceritakan kenapa harus tidak punya aktivitas peptidase kan? Kenapa aktivitasnya harus dihilangkan? Ini sudah diceritakan. Oke. Apa yang saya lakukan? Itu Bu Yolanda sudah ngajari Paimon? Oh, belum. Yang diajarkan Mbak ya? Tapi nggak apa-apa lah, Anda bisa belajar Paimon itu sendiri ya. Bang, kalau zaman sekarang saya juga kalau bingung bagaimana cara menjalankan Paimon, tanya ChatGPT. Nanti dia nunjukin diginikan. Bisa dia. Oke, ini yang saya lakukan. Jadi saya ada urutannya nggak ya di sini ya? Atau urutannya saya taruh? Oh iya, urutannya saya taruh slide lain. Sebentar. Stop share dulu. Dan urutannya saya taruh ini. Saya share screen lagi. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah ini ya. Kalau saya share di sini, maka semua kelihatan. Langkah pertama adalah saya mencari sequence-nya ACE2. Saya cari sequence-nya ACE2. Yang wild type belum diganti. Caranya nyari gimana? Ini mestinya Bu Yolanda juga ngajarin ini. Ada namanya protein data bank (PDB). Ya. Sudah diajari sama Bu Yolanda ya, PDB ya. Oke. Di PDB itu biasanya orang menyimpan struktur 3 dimensinya protein. Nah, saya juga bisa dapat sequence-nya. Sequence-nya saya bisa dapat. Mungkin PDB nyimpan, tapi juga bisa saya dapat di database yang lain. Pokoknya saya cari dulu ininya, dapat. Oke. Terus kan tadi ada daerah ini. Maka saya coba mutasi daerah ini. Nah, cara yang ini tadi, yang belum dimutasi, saya lihat gambarnya pakai Paimon. Kalau yang saya lakukan ya.
Pak ya. Ya ini betul. Nah, ini saya pakai final, jadi ini H374G. Anda lihat di sini, kalau Anda lihat di sini di backbone-nya ini ada protein backbone-nya warna biru, saya overlay dengan yang warna hijau. Ini kan struktur protein ya. Jadi yang warna biru muda itu saya overlay dengan yang warna hijau. Jadi kayak ditumpuk gitu ya. Gitu kan ya. Strukturnya ini yang ditumpuk. Satunya biru, satunya hijau. Ya. Nah, yang saya lupa salah satunya, coba saya cek yang lainnya. Betul. Berarti yang hijau itu adalah yang wild type. Sementara yang biru itu adalah yang mutan. Jadi ini saya mutasi satu aja. H374 saya ganti G. Setelah saya mutasi, saya overlay. Tahu tujuannya apa? Ingat, sebenarnya saya ingin supaya ACE2 saya itu bisa berikatan dengan apa? Tadi? Dengan protein S punyanya si virus. Gitu kan ya? Maka strukturnya proteinnya tidak boleh berubah. Kalau strukturnya proteinnya berubah setelah saya mutasi, kemungkinan nanti dia nggak bisa berinteraksi lagi, gitu kan? Maka untuk memastikan itu, setelah saya mutasi, saya ganti menjadi 374G, struktur protein yang terbentuk, yang warnanya biru ini struktur protein mutan, saya overlaykan dengan wild type, yang warnanya hijau. Coba lihat, berubah nggak sih dia? Gitu ya, saya mutasikan. Tapi kalau ini tangan saya kebetulan datar ya, plek gitu ya. Tapi kalau protein kan melungker-melungker gitu ya. Jadi pokoknya di overlay, overlaynya 3 dimensi gitu ya. Plek gini ya. Nah, terus diukur. Ada nggak deviasinya antar molekul itu? Kalau ada deviasinya, berarti itu ada perubahan strukturnya kan? Nah, Anda lihat di sini, RMSD itu, aduh singkatan apa saya lupa ya. Ayo, tolong saya dicarikan RMSD itu apa? Root mean square distance. Seingat saya, coba sih. Root mean square deviation, Pak. Oh, deviation. Oke, terima kasih. Root mean square deviation artinya seberapa terjadi deviasi sih antara mutan dengan wild type. Mean ya, artinya deviasi rata-rata. Misal, kalau saya punya, paling gampang saya gambar di sini ya. Kalau saya punya protein, pertamanya gini, terus setelah saya mutasi, jadinya kayak gini bentuknya. Maka ketika saya overlay, ini kan ada jarak ini. Ada deviasi ini ke sini, ini ke situ, gitu kan ya. Nah, deviasinya ini nanti saya rata-rata. Tapi kalau saya punya dua protein mutan dan wild type, setelah saya mutasi, ternyata seperti ini, ada deviasi di sini. Ya kan? Nah, misalkan saya sebut A dan B. Kondisi mana yang deviasinya lebih besar, A atau B? Yang deviasinya lebih besar yang mana? Yang A. Jadi kalau deviasinya lebih besar, berarti strukturnya itu lebih berubah atau kurang berubah. Kalau A saya bandingkan B, gimana?
lebih berubah, gitu kan? Yang A ini strukturnya lebih berubah dibandingkan B setelah saya mutasi. Karena deviasinya dia dengan wild type-nya gede. Ya. Nah, pada kasus saya ini deviasinya 0,007 Armstrong. 1 Armstrong itu berapa? Ya, lupa. 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Ya. Jadi ini 0,007 Armstrong. Betul sekali. Orang beberapa mengatakan 5 Armstrong itu masih bisa ditolerir. Masih bisa dikatakan tidak ada perubahan struktur gitu ya. Nah, ini cuma 0,007 Armstrong. Jadi strukturnya nggak berubah. Nah, ini saya senang. Oh, ternyata setelah saya mutasi H374 saya ganti G, tidak ada perubahan struktur. Taunya dari mana? RMSD-nya. Ya. Oh, senang saya. Oke. Cara melakukan ini di PyMol ya. Di PyMol itu Anda bisa melakukan overlay. Nanti Anda cari ya PyMol, programnya gratis. Terus cari di ChatGPT bagaimana menjalankannya. Mahasiswa sekarang canggih pastinya. Nanti Anda bisa dapat gambar seperti ini. Oke. Saya coba lakukan ini untuk yang lainnya. Anda lihat ini. Ini saya pindah sini. E375G. 0,093 Armstrong. Oh, nggak gede juga standar deviasinya. Ya kan? Good. H378G. 0,009 Armstrong. Ya kan? Satu lagi. E402G. 0,011 Armstrong. Jadi, tapi ini setiap saat saya hanya mutasi satu-satu ya. Enggak kelima-limanya saya mutasi dari saya. Saya mutasi satu-satu dan ternyata strukturnya tidak berubah atau bisa dikatakan tidak berubah secara signifikan. RMSD-nya kecil. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah saya kerjakan. Saya sudah dapat. Ya. Jadi yang wild type strukturnya itu kita bisa dapat di PDB. Strukturnya ACE2-nya ya, yang wild type saya bisa dapat di PDB. Terus bagaimana kalau mutan? Strukturnya bagaimana? Kita mesti pakai software lain. Ya, saya pakai software lain, cuma software itu enggak langsung. Nah, ini tadi saya coba. Oh, sudah keluar paling. Oh, enggak, belum. Nah, saya masukkan urutan. Anda bisa pakai software apapun yang melakukan prediksi struktur 3 dimensi protein. Ya. Nanti Anda akan dapatkan PDB-nya. Ya. File yang support, file PDB yang support. Jadi gini, kalau yang di protein database yang dimasukkan ke sana itu yang ditemukan secara alamiah. Jadi kayak tadi itu wild type-nya ACE2 atau kalau ada variannya varian ACE2 yang sudah di alam. Tapi masalahnya adalah yang saya lakukan kan saya ngarang sendiri ini, ya kan? Saya mau mutasi bagian ini kan mau saya sendiri. Maka satu persatu saya ganti asam aminonya di sini. Saya ganti asam aminonya
terus saya masukkan program. Dapatkan data PDB-nya, baru saya bawa ke PyMol. Saya overlaykan 2 protein, wild type sama mutan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Itulah cara saya mendapatkan struktur molekul protein mutan. Nggak ada. Kalau yang saya rancang sendiri kayak gini, di PDB nggak ada datanya. Karena kan saya mikir sendiri, maka saya harus mengubah secara manual, mana yang saya mau ganti, ini tadi, saya mau ganti G misalnya, ini saya tulis G gitu ya. Ini saya copy paste, saya masukkan ke software yang lain, tapi biasanya softwarenya nunggu, kayak gitu saya harus nunggu, karena yang antri banyak gitu ya. Mungkin besok begitu saya dapat file PDB-nya misalkan, saya masukkan ke PyMol, baru saya bisa pakai untuk overlay. Saya nggak masuk detail ke teknisnya sana. Bagian saya adalah mengajarkan design thinking-nya, cara berpikirnya, gitu. Bagaimana caranya, gitu ya. Oke? Saya balik lagi ke sini. Jadi, saya sudah mendapatkan paling nggak di sini ya, 1, ya kan? 1 ini, 2, 3, 4 protein mutan yang RMSD-nya kecil-kecil, semuanya di bawah 1 Armstrong. Maka disimpulkan bahwa strukturnya tidak berubah. Protein mutan ini. Kalau strukturnya tidak berubah, berarti protein mutan ini bisa berinteraksi dengan protein S. Ya kan? Karena bagian yang saya mutasi tadi adalah kofaktor. Yang penting untuk aktivitas peptidase. Tapi tidak bagian yang berinteraksi dengan protein S. Ya, maka ketika strukturnya tidak berubah, dia masih bisa berinteraksi dengan protein S. Tapi aktivitas peptidasenya hilang. Pastinya gitu kan? Nah, untuk memastikan, ini software lain yang saya pakai ya, untuk memastikan, jadi yang ini tadi overlay tadi itu digunakan untuk memastikan kalau struktur 3 dimensinya tidak berubah, ya kan? Nah, tapi saya juga harus memastikan apakah aktivitas peptidasenya benar-benar hilang atau tidak. Kan 2 hal ya, strukturnya tetap, tapi aktivitas peptidasenya hilang. Kan maunya itu. Maka ada program lain. Programnya bisa macam-macam ya. Anda nggak perlu menghafal, tapi di internet itu ada banyak. Ketika saya mutasi, kira-kira program apa saja sih yang saya bisa gunakan untuk memprediksi kalau mutasi saya ini menghilangkan aktivitas atau enggak. Ini 2 contohnya, shift prediction sama Profian prediction. Saya masukkan ini protein spread. Nah, semua mengatakan istilahnya beda-beda di antara program itu, tapi semua mengatakan rusak, kehilangan aktivitas. Maka nih ada 5 kan ya, ada 5 mutan, kelima-limanya tidak ada aktivitasnya. Dapat saya protein struktur 3 dimensinya tidak berubah, tapi aktivitasnya tetap. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Oke, pertanyaan bagus. Ada pertanyaan, apakah programnya akurat atau tidak? Nah, itulah
Yang saya lakukan di sini adalah pendekatan bioinformatika, ya kan? Semua bioinformatika itu adalah ilmu model. Ya, semua yang Anda pelajari bioinformatika itu ilmu model. Jadi kalau gampangannya ilmu dukun gitu ya, dipakai untuk memprediksi ini, memprediksi itu gitu ya. Ya kalau semua ilmu yang melibatkan matematika itu prediksi ujungnya kan ya. Paling gampang kalau saham itu naik turun gitu kan. Terus ada pemodelan. Oh, ini nanti sahamnya jadi naik, maka saya beli ini gitu kan.